Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Zulkifli, ING Charlie, Eik Foxtrot Bravo. Kali ini saya akan mereview tentang merakit rangkaian relay. Rangkaian relay ini seperti ini ya, yang 4 kaki punya 12 volt. Ini yang saya rakit 80 ampere. Kita akan membicarakan tentang ini. Namun sebelumnya mungkin ini sudah umum, tapi tidak apa-apa saya mengulangi untuk menjelaskan fungsi dan apa tujuan kita memakai relay. Nah, saya gambarkan dulu relay ini sebenarnya sebagai pengganti saklar yang mempunyai beban tinggi atau ampere yang tinggi ya. Saya gambarkan misalnya ini baterai. Ini baterai ya. Kurang jelas mungkin, bentar saya deketin videonya dulu. Nah, seperti ini. Nah, saya katakan sebagai pengganti saklar yang mempunyai beban berat atau mempunyai ampere yang tinggi. Saya kasih contoh seperti ini. Ini aki ya, atau sumber tegangan. Ini positif, kemudian ini negatif. Kemudian kita akan memberi dia beban ya. Bebannya itu misalnya lampu yang punya ampere tinggi. Nah, di sini misalnya ini negatif. Nah, negatif ini nyambung ke sini ya, negatif. Kemudian positif nih, ini nyambung ke sini. Nah, ini kalau misalnya kita sambung langsung berarti ini akan menyala ya. Lampunya akan on. Namun tentunya kita tidak mungkin meng-on-kan terus. Jadi kita di sini pakai saklar ya. Ini saklar. Nah, kadang kalau kita sambung langsung seperti ini, saklarnya ini biasa jarang yang mempunyai ampere yang tinggi, sehingga ini kadang panas dan akhirnya meleleh dan akhirnya ini bisa jebol ini. Untung-untung kalau tidak terjadi terbakar di sini. Karena ini beban lampu ini berat, dialiri ini. Kabel udah benar, kabel mempunyai ketebalan yang tinggi misalnya, tapi saklarnya biasa di sini lemah. Nah, disinilah kita akan memasang relay. Ini fungsi relay. Tujuan kita pakai relay. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu fungsi relay. Kenapa dia bisa menahan beban, ampere tinggi dan lain sebagainya. Nah, relay itu seperti ini ya. Dia mempunyai 4 kaki. Kita lihat dulu nih. Ada 4 kaki. Oh, ini yang 5 ya. Ini yang 5, sorry. Relay yang 4 kaki. Nah, ini ya. Jadi macam-macam ya. Ada relay 5 kaki, ada 4 kaki yang 12 volt. Dan banyak macam, itu tergantung kebutuhan kita seperti apa. Nah, ini buat relay 4 kaki. Nah, ini ya 4 kaki nih. Nah, di relay itu kita buat skema dulu. Kenapa ini ya, ini saklar sebagai pengganti relay. Nah, relay itu ada 4 kaki ya. 4 kaki seperti ini dia. Nah, 4 kaki itu ini ada nomornya ya. Jadi kalau bisa teman-teman dalam merangkai relay itu disamakan biar nanti gampang kalau ketemu dengan orang lain ya. 8586, kemudian 3087. Nah, ini kode untuk relay. Nanti teman-teman yang atur bagaimana sesuai kebutuhan. Nah, 85 ini di sini ada kumparan ya. Ini ada lilitan kumparan, ini ada medan magnet di sini. Nah, ini ya. Kemudian di sini saklar. Saklar ini seperti ini. Nah, gini ya.
kira-kira seperti ini gambar di relay itu. Nah, ini saklar yang tadi kita bisa tekan langsung. Ini ya, tak 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 sehingga lampunya nyala. Ini saklar ini. Oke, teman-teman. Jadi ini saklar tujuan kita dan kenapa kita harus memasang relay. Nah, ini dia di sini. Coba perhatikan. Nah, saklar ini dialihkanlah ke sini. Ya. Saklar ini dialihkanlah ke titik 30 dan 87. Ya. Nah, ini dia mempunyai kekuatan yang tinggi. Jadi misalnya ini tarikannya sekian ampere. Nah, relay itu nanti kebutuhannya Anda tinggal milih. Kebetulan di sini saya punya relay ini 80 ampere ya. Ini 12 volt 80 ampere. Jadi kalau 80 ampere, wah ini sudah masuk klakson. Kemudian lampu-lampu yang itu kan lampu biasanya sekian watt saja itu ampernya tidak sampai sejauh 80 ampere ini. Sehingga ini kuat untuk saklar ini dalam relay ini. Nah inilah, nah ini jadi saklar ini saya bandingkan. Ini cetak tok, nah, Anda tek 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 on off di sini, tapi saklarnya biasanya nilainya ampernya rendah dan bisa panas. Nah inilah gunanya relay. Dia punya saklar di sini mempunyai ampere yang tinggi, ya, ampere yang tinggi. Lalu ini cara menghidupkannya ini. Di sini biasa kelemahannya di sini sehingga dia cepat panas dan lain sebagainya. Ini manual ya, tak tok gitu. Nah, ini yang biasa lemah. Jadi cepat rusak, panas di sini, bebannya berat sekali di sini. Nah, inilah pengganti saklar ini. Ini si kaki 30 dan 87. Jadi nanti teman-teman cara nyambungnya ini kita coret dulu, cak, ya kan? Nah, positif ini ya sumber tegangan dari aki ini kita seragamkan masuk ke 30, ya kan? 30 ini udah nggak ada, jalurnya kita putus, short. Kemudian sumber tujuan kita menyampaikan tegangan itu di 87. Jadi gini nih ceritanya nih. Nih ya, jadi udah nggak ada ya. Ini positif 30 sama aja di sini tadi kaki saklar, 87 masuk ke sini. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi ini yang main. Nah, sekarang gimana cara mainkannya? Ini kan dalam kotak nih. Ini relay gini nih, segi 4 ya. Nah, ini dia nih, segi 4. Nah, bagaimana cara menggerakkan dia? Nah, ini harus dialiri beban. Sehingga ini nggak perlu kabel yang besar. Ini biar kabel yang kecil saja. Ini bisa. Kenapa? Karena kita cuma memberi beban yang ini. Memberi dia energi listrik sehingga ini mempunyai medan magnet. Ya. Nah, kita seragamkan tadinya ini ya positif negatif ke sini. Nah, ini positif negatif kita bikinkanlah saklar nih, ya. Nah, ini saklar tadi di sini, mending kita pindahkan ke sini gitu, ya kan? Anggaplah di sini saklarnya ya on off ya. Ini on off-nya. Ini misalnya cak. Nah, sehingga 86 ini ya, 86 ini kita alirkan dia ke ground aja. Nah, ini ground kita seragamkan 86 itu ground ya. Ke bodi mobil bisa ke pokoknya negatif lah nih 86. Nah, 85 inilah ya, 85 inilah yang ke saklar gitu. Jadi 86-nya ke ground ini sumber tegangan. Jadi ini negatif, ini bukan ground. Tapi ini adalah ke aki. Ini sumber tegangannya ke aki ini. Karena groundnya udah di sini ya. Nah, ini positif ini di sini. Nah, ini positif biasanya sebagai saklar. Jadi misalnya saklarnya sebagai saklar biasa atau saklar switch lampu misalnya. Jadi positif masuk ke 85 positifnya, 86 ground ini terjadi medan listrik. Ada listrik dan terjadi medan magnet. Nah, medan magnet inilah yang narik si saklar ini tadi. Ya, sehingga ini on. Jadi ini udah cukup besar 80 ampere misalnya atau 240 udah lumayan lah. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman bentuk rangkaiannya. Jadi saklar yang harusnya lambung ke sini saya ulang lagi. Ini diganti dari ini dan saklarnya pindah ke sini. Untuk meng-on-kan 8586 ini ground. Nah, ini ground. Nah, ini sumber tegangan ya, sumber tegangannya ini positif nih. Jadi ini positif. Nah, ini kena positif di sini terjadi medan magnet karena ada arus listrik yang mengalir, ini ketarik. Nah, seperti itu gambarannya. Nah,
Teman-teman, dari hasil seperti ini, nah, timbullah ide saya untuk membuat rangkaian seperti ini biar simple ini. Nah, ini simpelnya seperti ini, maksudnya biar nanti mudah pada saat kita ngatur-ngatur kabel. Misalnya ada tambahan aksesoris di mobil. Nah, ini seperti ini ya, karena kita sudah tahu tadi fungsi kunci dari relay itu. Nah, saya buat seperti ini. Nah, kita contoh tadi relay itu seperti ini kan. Kita lihat dulu ini 86 itu ground nih, 86 ground ya. Nih ground. Kita lihat dulu nih skemanya. 86 ground, 85 saklar atau pemicu ya. Nah, kemudian 30 positif, 87 ke beban ya, ke lampu ke beban. Sehingga seperti ini nih. Ini kan yang mau dikonekkan nih 3087 ya kan. 3087 dulu, berarti ini sumber dulu kita rakit. Ini positif. Kaki 30 dulu. Nah, kaki 30 itu ada di sini nih. Nih kaki 30. Sehingga kaki 30 ini dia positif ya, seperti skema tadi ini positif 30. Nah, kita paralel dia nih. Nih paralel. Jadi 30 ke sini merah, masuk ke sini. Ini kan ini positif semua nih sumber tegangan nih. Ya kan? Nah, ini 30. Ini kaki 30 semua di sini warna yang di bawah saya paralel ke sini. Nih. Ini paralel kabelnya yang merah ya. Ini merah. Nah, ini positif atau sumber tegangan. Nah, inilah nanti yang masuk ke aki. Nih. Kabel dari 30 tadi ini masuk ke aki. Jadi biar rapi nih, biar seragam. Nah, kemudian groundnya itu ya, kaki berapa nih groundnya? Groundnya itu kaki 86 nih ya. Kaki 86. Jadi 30 udah, yang ke aki ini kaki 86 kita buat lagi. 86 itu adanya di sini nih. Jadi kita paralel lagi nih 86 semua. Nah, 86. Nah, 86 itu ini kita buat 86. Kita buat sambung semua 86 ke sini. Semua yang kaki 86 kita sambung kecuali nah, ini ada dua saya pisah groundnya ya. Ini saya pisah groundnya. Di relay berapa nih? Ini relay nomor 4 dan nomor 5 relaynya saya pisah. Groundnya saya nggak satukan dengan ini. Kenapa? Karena ini buat klakson. Karena klakson itu kan ngambil ground, ya kan? Nah, ini kita pisah dulu groundnya. Nanti saya jelasin kenapa groundnya harus dipisah. Ini ground saya pisah nih. Ini ada dua ground saya pisah, yaitu klakson dan lampu tembak yang mempunyai dim itu kontak negatif. Oke. Kemudian setelah negatif kotak 86, nah selanjutnya 85 ini saklar ya kan. Nah, ini saklar tadi ke sini atau pemicu dia. Jadi pemicu ini 8 ke 86 udah kita pasang ground. 85 ini saklar. Nah, saya saklar ini saya tandai dengan warna kuning hijau kabelnya. Nah, jadi ini nggak diparalel karena ini kan masing-masing beda fungsinya nanti. Nah, saklar ini masuk ke sini. Jadi semua yang hijau kuning ini dia adalah saklar nih. Nah, jadi ini sudah bisa kebaca. Nah, ini saklar ya. Semua hijau kuning itu saklar. Jadi ini relay 1 ini satu pasang. Relay 2 ini satu pasang. Relay 3 ini satu pasang. Relay 4, relay 5, relay 6. Jadi ini kan ada 6 relay nih. Nah, ya kan? Jadi saklarnya udah ketahuan hijau kuning. Nah, ini biru adalah tujuan. Tujuannya itu biru nomor 87. Mana nih? Nah, ini. Nah, ini ke sumber, ke tujuan tegangan nih 87 ya. Jadi sekali lagi 85 saklar buat nge-on kan karena sudah connect ke body. Ini saklar bisa dim, klakson, ini semua ke sini. Nah, tujuannya 87. Jadi ini udah jelas ya, udah bisa kebaca. Ini nanti pemicu warna kuning untuk relay 1. Jadi gampang bacanya nih. Ini 3087 buat apa nih? Misalnya buat lampu kecil. Ini lampu kecil. Jadi lampu kecil itu saklarnya yang dari mobil masuk ke sini. Ini hasilnya, ini lampunya langsung sini. Nih lampu bebannya ya 87 tadi. Nah, ini juga
Nah, ini masuk input untuk pemicu yang dari saklar. Kemudian ini tujuannya apa? Misalnya klakson sini. Nah, ini lagi tujuannya lagi misalnya AC ya, kita buatin kipas. Jadi ini pemicunya begitu AC-nya on, ini ada arus positif ke sini sehingga ini saklarnya jalan ke sini. Ini ke kipas misalnya. Nah, klakson lain lagi karena klakson itu kan dia kontak ground. Nah, lalu gimana dengan yang sistem kontak ground tadi? Nah, teman-teman coba lihat. Nah, ini tadi ground ya, ini tadi ground, ini ke body. Nah, ini positif tadi, positif itu kita jadikan saklar. Ini kita balik ya, teman-teman balik saja. Jadi saklarnya ini dipindahin. Jadi 85-nya saya bikinkan saklar ulang di sini ya. Nah, 85-nya ini langsung aja ke positif. Ini kan tadi ke positif nih, saklarnya dikasih untuk ke positif. Jadi ini nggak usah dikasih saklar, ini nyambung aja. 85 langsung ke positif ya. Yang dikasih saklar ini groundnya. Nah, jadi groundnya ini kita kasih saklar di sini, ya kan? Ini jadi ini ground ya, ini ground. Kita putus di sini groundnya. Jadi biar dia connect ground, ini connect lagi ini, ya. Nah, ini biasa sumber tegangan dari klakson. Jadi klakson itu kalau Anda tekan saklarnya di atas setir, yang keluar itu arus negatif. Nah, inilah arus negatif ini yang nyambung ke sini. Itu aja ya. Jadi kalau mau dibalik, pemicunya apakah positif berarti 85 positif sambung ke saklar, ini harus nyambung ke ground. Tapi kalau yang kita butuhkan pemicu untuk saklar negatif, nah 85-nya sambung aja langsung ke aki, ini yang diputus dikasih saklar. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi ini saya udah rakit. Nah, nanti Anda tulis di mobil. Misalnya ini relay 1, nih ya 12, ini relay 1. Fungsinya apa nih, kabelnya yang mana, relay 2 buat apa, relay 3 buat apa, sehingga nanti di mobil, di atas mobil itu kabel nggak belepotan. Jadi semua yang akan kita masukkan ke sini, kita satukan kabelnya, kita kasih isolasi, nanti tinggal kepala-kepalanya aja yang masuk sini. Kebetulan di mobil saya ini ada beberapa aksesoris tambahan, misalnya lampu fog lamp. Fog lampnya saya ganti. Nah, kemudian lampu kecil, ini lampu kecil. Nah, ini lampu fog lamp di bawah, ini 2. Kemudian ini lampu tembak, ya kan, di bawah. Nah, ini pemicu saklar jauh dekatnya, nih. Pemicu solenoid itu makanya dia kontak ground. Nah, ini groundnya saya pisah. Kemudian ini klakson, groundnya juga saya pisah karena dia pakai kontak ground ya. Jadi positifnya nyambung aja langsung, nih. Kemudian ini kipas radiator. Nah, ini yang saya rakit. Ya teman-teman. Oke, silakan teman-teman yang punya pengalaman, saya mohon maaf siapa tahu ada yang salah dari penjelasan saya. Kemudian siapa tahu teman-teman ada yang minat, ada yang mau pesan, silahkan. Nanti konsultasi juga bisa melalui komen di bawah, nanti saya taruh nomor telepon saya via WA. Ya, baik. Oke. Nah, nanti yang mau ngecek harga juga bisa. Jadi ini perlu nih, jadi ini biar mudah pakai yang rumah relay seperti ini biar bisa nyambung. Nah, jadinya seperti ini kalau udah bisa nyambung ini. Ini kita bisa nambah lagi ya, cuman saya butuhnya cuman 6 saja. Nah, ini bisa disambung lagi nih. Nah, ini ya, nah ini ada relnya. Kalau mau nyambung gampang. Jadi beli yang seperti ini, kami juga menyediakan ini, siapa tahu ada yang minat, ini ya. Nah, teman-teman silahkan yang minat dengan seperti ini. Kemudian relay, nah saya pakai relay 80 ampere aja. Daripada yang kecil-kecil juga nanti sama aja, 80 kan nggak pengaruh, justru lebih kuat bebannya ya. Baik, terima kasih teman-teman. Nanti komen-komen di bawah, like, subscribe-nya. Tolong dibagikan. Di sini Zulkifli, Yankee Charlie, Fox Bravo.